Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Nashai'ud Diniyah. Hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang bagaimana cara kita memplanning segala macam kehidupan ini, karena tiap hari kita harus membuat planning-planning jangka pendek, tapi jangan lupa juga planning-planning yang jangka panjang. Tapi gimana caranya agar planning tadi itu tidak keluar dari ajaran Islam, tetap mengikuti koridor syariat agama yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Memang beda antara planningnya orang Islam dan tidak Islam, ya, beriman dan tidak beriman beda. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan-perbedaan signifikannya. Itu sebelum mulai kita baca suratul Fatihah, diniati doa, mudah-mudahan ini semua dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua sehingga dapat mengamalkan apa yang dituntutkan oleh Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah mengatur tentang planning-planning ini. Kita ajarkan Fatihah juga kepada para guru kita, orang tua kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, mulai dari Rasulullah SAW, juga pengarang kitab Nashai'ud Diniyah yaitu Sayyid Abdullah bin Al-Haddad dan semua guru kita. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruhil habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila hadrat Habib Zainal Abidin Rus dan al Sulhan Ismail bin Ibrahim Ismail bin Tabib wa jami' arwahil awliya wa syuhada salihin aina ma kan min masyariqil ardi ila maghribiha anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa ya'alina bi barakatihim wa anwari ma'lum fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita awali membaca kalimat pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna an-nasa fil amali ala thalathati asnafin. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu dalam hal berangan-angan, bikin planning itu ada 3 kelompok. As-sinful awal, kelompok yang pertama, golongan terkemuka ini, humus sabiqun wa musabiqun. Kalau istilahnya sabiqun itu berarti yang pionirnya, yang paling idealnya itu ini. Minal anbiya wa siddiqin, yaitu golongan para nabi dan para siddiqin. Siddiqin orang-orang yang memper-memper nabi, tapi bukan nabi begitu. Jadi kalau para sahabat itu ya khulafa ar-rasyidin itu siddiqin betul itu. Karena itu Nabi menyebut Sayyidina Abu Bakar itu as-siddiq, orang yang betul-betul jujur, benar, membenarkan itu sudah level yakin. Kalau yang disampaikan oleh Rasulullah itu semua benar. Nah, kalau yang tidak sidikin itu masih ada keraguan dikit-dikit di situ. Iya, nggak keliru tuh ini, nggak ada gitu-gitunya. Tapi kalau yang sudah sidikin ini semua itu benar, yang dari Rasulullah pasti benar. Nah, kita mesti punya patokan ideal nih. Idealnya ini para nabi, para sidikin. Ya, nggak jauh-jauh kita langsung ke Rasulullah saja, Nabi Muhammad SAW. Oke, nyambung suaranya? Bisa didengar suaranya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kondisi ideal tetap harus ada. Nanti ada yang tidak terlalu ideal, nanti ada yang malah jangan gitu. Nah, kita yang ideal dulu kita cek la amalalahum aslan. Mereka tidak punya angan-angan apapun, tidak punya cita-cita atau contoh paling sederhananya aja Rasulullah kalau malam itu masih ada makanan itu kayak bingung harus menyampaikan ke siapa ya ini. Ini masih ada makanan ini. Itu makanan, belum lagi harta yang lain. Jadi gampangnya Rasulullah dan para sahabat ini cara berpikirnya itu sangat simpel bahwa Tuhan itu akan menjamin rezeki dari seluruh umat manusia. Karena itu untuk besok ya besok, untuk sekarang diselesaikan sekarang. Gitu. Jadi nggak ada sampai sumpah untuk ke depan. Nah kita mungkin nggak akan memikirkan sampai ke sana ya, sulit itu jangkauan yang sangat ribet. Dan kalau sudah kayak gini nggak usah nyoba-nyoba lah menuju ke sana. Misalnya wah sedekahkan semua hartanya, akhirnya anak istri nggak makan. Ini golongan para nabi ini punya keyakinan sangat kuat. Kalau keyakinan belum sangat kuat begitu, nyoba-nyoba bahaya. Ini terutama yang baru belajar kadang-kadang itu saking semangatnya akhirnya tiap hari sopo sarean aja enggak pernah bekerja. Itu kasihan istrinya nggak makan, nanti anaknya untuk jajan tuh apa, nggak ada yang ngantar sekolah, nggak ada yang ngantar kerja, akhirnya kacau semua rumah tangga. Ini model-model yang istilahnya kalau zaman
sekarang ini baru hijrah. Kalau sudah baru hijrah semuanya yang mestinya harus dikerjakan malah ditinggal. Ini mabuk istilahnya ya, mabuk agama. Enggak. Ini para nabi kayak gitu, ideal. Lah amalalahum mereka enggak punya keinginan duniawi, cita-cita. Lah amalah ini anggap aja keinginan yang duniawi, versi duniawi. Fahum 'ala dawami mustasy'iruna linuzul maut. Fahum mereka itu semua ad-dawam, terus-menerus continue mustasy'iruna, merasakan linuzul maut, dekatnya kedatangan ajal mati. Musta'idun lahu bil iqbali ad-da'im 'ala Allah wa 'ala ta'ati. Karena itu mereka senantiasa siaga, jangan-jangan akan sebentar lagi kita meninggal. Jangan-jangan sewaktu-waktu nanti menghadap pada Allah. Dan kalau menghadap pada Allah harus dalam kondisi taat. Tidak boleh dalam kondisi tidak taat. Nah, istilahnya kalau sudah lagi dipotret, gitu. Terus mungkin ada pertanyaan dari kita semua nih. Kalau saya kira-kira nanti pas lagi taat atau pas lagi maksiat ya ajal saya itu. Nah, kita usahakan positive thinking bahwa Allah Ta'ala itu senang dengan kita. Karena itu nanti diambilnya itu pas waktu taat gitu. Jadi bayangkan diambil ajal itu kira-kira orang di foto itu. Orang kalau foto itu lihat motret. Yang motret siapa itu? Kalau yang motret senang dengan kita, itu motretnya itu hati-hati betul. Kalau motret itu tidak senang dengan kita atau orang itu ya netral aja, ya nggak ada hubungan apapun, dia asal potret aja sudah. Gitu. Contohnya anak-anak lagi makan, mungkin ibu-ibu suka marah kadang ya di foto pas lagi mangap di acara apa misalnya orang hajatan ada kondangan lagi megang piring mulutnya buka makanan mau masuk di foto wah jadinya jelek tadi mesti malu ini nggak usah ibu-ibu bapak-bapak juga nggak suka di foto dalam keadaan gitu tapi kalau orang yang motret itu senang dengan kita apalagi dibayar ya senang lah itu mesti hati-hati. Contoh paling gampang kalau ke studio foto itu sampai ababnya panjang mungkin ada yang pengalaman ke studio foto pernah kan ya mesti ya. Awas senyum-senyum kepalanya agak diangkat dikit ya, noleh-noleh ke kiri dikit. Nah, noleh terus ya kuat. Trek gitu langsung gitu. Itu tukang foto yang kayak gitu itu memang menyenangkan. Hasilnya bagus. Insya Allah dengan positif tinggi kita bahwa Allah Ta'ala itu sayang kepada kita, Allah Ta'ala akan menyayangi kita. Gini, ya sebenarnya di situ. Karena Allah Ta'ala itu menuruti apa dugaan hambanya. Dalam hadis qudsi kan disebut begitu. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu dugaan hambaku aja kepada aku. Karena itu yang menduga bahwa Allah Ta'ala itu sayang kepada dirinya. Menduga itu apa? Meyakini lah. Meyakini bahwa Allah Ta'ala itu sayang kepada dirinya, dia akan disayang. Okay. Sayangi penting loh. Masa disayangi penting. Supaya kita sendiri juga menggantungkan apa-apa itu kepada Allah. Bukan kepada diri sendiri. Ngamalan aja nggak boleh kok gantungan. Ada dalam satu riwayat itu, kalau itu ada orang yang mau dimasukkan surga, terus dites oleh Allah Ta'ala. Saya masukkan surga ini tahu kenapa? Oh iya ya Allah tahu. Saya itu selama di dunia, amalan saya itu banyak sekali. Amalan saya banyak. Jadi masuk surga ini karena memang amalanmu ya. Iya karena amalan saya. Gimana kalau saya kasih tahu bahwa kamu surga itu karena kasih sayang saya, bukan karena amalanmu. Nggak terima ya Allah nanti apa bedanya saya dengan orang-orang itu? Mereka nggak punya amalan, kalau saya kan punya amalan, gitu. Jadi mengunggulkan amalannya. Nah, karena itu oleh Allah Ta'ala langsung dibuat totalan. Nah, sekarang di total nikmat berupa bisa melihat, yes. Terus dikonversikan dengan ibadahmu tadi itu. Ternyata nggak nyampe. Terus nikmat bisa bernapas. Tahu sendiri kan harga oksigen sekarang berapa? Ya mahal lah, walau nggak tahu nominalnya. Tapi yang sekarang lagi di infus juga bingung dengan cairan infusnya itu yang lagi di apa namanya diberi udara bikinan itu ya itu harganya mahal ya, padahal hitungannya kan galon, hitungannya kan apa namanya itu botol tabung oksigen itu mahal sekali dan itu harus dihisap hanya cuma berapa jam. Nah, kita setiap hari 24 jam selama 7 hari seminggu, 3 bulan, sebulan penuh, setahun. Itu ternyata ya gratis semua. Ayo sekarang dikonversi dengan ibadahmu. Oh enggak ada, sudah habis. Karena itu dari semua nikmat itu kalau ditotal terus dibanding dengan ibadah,
nggak ada apa-apanya. Nah, karena kamu nggak bisa membayar semua kenikmatan ini dengan ibadahmu, jadi ibadahmu dinilai kurang, kan itu silakan masuk ke neraka. Gitu loh. Enggak ya Allah, saya karena kasih sayang aja itu. Jadi kasih sayang Allah aja yang kita harapkan. Sebaiknya malah ada orang yang ini salah satu riwayat juga ya. Maaf ini. Kamu masuk neraka sekarang. Orang itu langsung kaget, melotot. Loh, kenapa kamu kaget? Kamu kan ahli maksiat di dunia. Kok kamu kaget dimasukkan neraka? Ma'adzunu bika. Jawaban orang itu, ya Allah saya nggak menduga bahwa engkau ternyata sekejam ini. Saya disuruh masuk neraka. Kalau dugaan saya itu, saya yakin kau ini maha ngampun, kau ini maha penyayang, maha kasihan kepada saya. Nanti gitu kan. Jawabannya orang itu gitu. Jadi dia sendiri punya keyakinan tentang rahmatnya Allah. Ternyata diampuni, jadi masuk surga. Ya mudah-mudahan kita berapapun dosanya, tapi kita tetap punya optimisme bahwa Allah Ta'ala sangat luas rahmatnya, luas maghfirahnya kepada kita. Insya Allah dengan optimisme ini, kita nggak jadi orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah luas sekali. Apapun keinginan kita sebenarnya masih lebih luas rahmatnya Allah. Gitu. Halo, bisa didengar ini suaranya? Ya lanjutkan. Bisa, Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Fahum ala dawam mustasyirun nuzul maut, musta'iduna bil aqbal, ad-daim 'ala Allah wa 'ala ta'atih. Terus menerus mempersiapkan, selalu prepare terhadap datangnya ajal. Ya Allah. Musta'iduna bil mutafarriqina 'an isghalid dunya fil kulliyah. Dalam kondisi ini mutafarriqin, kosong dari kesibukan duniawi. Halo, kedengaran suaranya? Suara ini hilang-hilang, Pak Ustadz. Oh, hilang-hilang. Coba saya ganti jalur lagi. Harga aja WiFi. Ini lagi koneksi lagi betul. Halo, sudah kedengaran belum ya? Sudah. Sampun, Pak. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Bisa, Pak. Dia melakukan planning kalau sampai sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah dalam kondisi taat. Mutafarriqina 'an syughulid dunya bil kulliyah. Dirinya itu kosong dari aktivitas kesibukan dunia sama sekali. Ini repot banget ini. Tapi para nabi begitu memang. Hari-harinya itu tidak ada satupun yang bertendensi duniawi. Semua itu bertendensi ukhrawi. Sampai menikah pun itu ada maksudnya. Jadi Rasulullah menikah misalnya, mungkin pernah dengar ya, selama ini Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu ya dengan Sayyidah Khadijah aja, 28 tahun itu beliau menikah ya dengan Sayyidah Khadijah aja. Sampai Sayyidah Khadijah wafat. Ini bagi yang bilang sunnah Rasul ini harus sadar ini. Nah, kemudian baru dengan Sayyidah Aisyah dan seterusnya itu pun karena perintah Allah. Jadi tidak ada satupun yang memang keinginan beliau sendiri. Wa yantiqu 'anil hawa. Enggak ada hawa nafsu itu. Yang ada adalah perintah dari Allah. Mengikuti hawa nafsu enggak. Mengikuti perintah Allah. Dan ternyata memang betul bahwa Sayyidah Aisyah inilah yang menjadi periwayat hadis-hadis tentang kehidupan sehari-hari Rasulullah. Kalau enggak ada Sayyidah Aisyah, kita sulit untuk sholat, untuk puasa, bersuci sulit. Bagaimana ceritanya hal tentang jinabat ya, mandi wajib itu. Itu siapa yang bisa menjelaskan mandi wajibnya Rasulullah kalau enggak Sayyidah Aisyah? Bagaimana Rasulullah ketika haji? Haji kita itu dari awal sampai akhir hampir semua itu hadis dari Sayyidah Aisyah. Nah, demikian pula kejadian misalnya Rasulullah melakukan apa ya misalnya? Saya contohkan lagi paling gampang itu makan dan minum. Makan dan minum Rasulullah itu kayaknya sekedar apa ya? Istilahnya itu kok kita mubah ya, mau makan mau minum kan mubah. Rasulullah enggak. Makan dan minumnya itu termasuk ibadah. Kok bisa? Karena di mana pada zaman itu yang disebut dengan nabi itu harus sakti mandraguna. Karena sakti mandraguna akhirnya harus sakti, enggak makan pun enggak apa-apa. Rasulullah menjelaskan enggak. Nabi itu ya manusia. Memang dia diberi wahyu oleh Allah, tapi dia cuma manusia. Fisiknya manusia, bukan Tuhan. Sampai enggak makan, enggak minum, enggak menikah, ya
gimana? Naturalnya manusia harus makan. Karena itulah Nabi makan itu pun untuk menjelaskan bahwa Rasulullah adalah bukan Tuhan, tapi manusia biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya itu adalah bernilai ibadah. Tidak ada sedikit pun asghalud dunia, kesibukan yang disebut duniawi. Bekerja pun demikian. Istilahnya itu berjalan di pasar. Kenapa demikian? Karena Rasulullah juga harus menghidupi diri beliau sendiri. Tapi dengan cara seperti itu kita semua jadi sadar, oh ternyata Nabi pun juga harus bekerja ya untuk menghidup dirinya. Coba kalau misalnya Rasulullah itu nggak perlu bekerja, dijamin oleh Allah Ta'ala, wis diem aja, dakwah aja, perutnya kenyang terus, nggak pernah lapar misalnya. Akhirnya kita ketika mau melakukan usaha apa misalnya ya berjihad terlalu berat kali ya. Nah, bekerja atau beribadah yang paling gampang aja mau sholat. Perut harus terisi, harus makan. Untuk makan harus punya duit, untuk punya duit harus bekerja. Nah, itu ada itunya, urut-urutannya begitu. Sehingga kita nggak sampai iri kepada Rasulullah. Enak Rasulullah sakti, kalau mau pergi jauh itu tinggal matek aji apa, heng gitu ya, heng itu langsung terbang gitu misalnya. Rasulullah enggak, ya jalan. Dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah itu juga jalan itu, ya pakai onta gitu, pakai kendaraan. Tawaf, sa'i, ya begitu juga Rasulullah. Berarti tidak ada satupun yang asghalud dunia. Semua itu adalah asghalul akhirah. Baik, saya lanjutkan. Ilama kana min hal daruriyan fi haqqi anfusihim. Kalaupun beliau melakukan seperti kesibukan yang duniawi, sesungguhnya itu adalah daruriyan, darurat atau memang tidak bisa tidak. Connection lagi unstabil lagi. Kedengaran? Sudah? Koneknya. Daruriyan berarti darurat. Fi haqqi anfusihim untuk diri beliau sendiri. Diri beliau sendiri itu misalnya untuk makan, minum, tidur. Tidur Rasulullah juga tidur. Nah, berarti tidurnya beliau itu termasuk dari daruri untuk dirinya sendiri. Au fi haqqi man la budda lahum minhu man atba'ahum. Atau untuk haknya orang yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk kita semulia apapun status kita, sedekat apapun ibadah kita, harus memperhatikan orang-orang yang dalam tanggung jawab hari-hari kita. Orang tua harus memperhatikan kepada anaknya. Ya, kalau ada pembantu, pembantunya. Kalau ada famili yang ikut situ, familinya. Kalau ada orang tua di sana, ya orang tuanya. Itu dalam tanggungan. Wajib. Jangan sampai gara-gara melakukan ibadah tertentu, akhirnya mereka ditinggal. Makanya bagi yang bekerja di kantor pun, ojo goro-goro sholat duha, akhirnya tugas-tugas penting perkantorannya ditinggal. Mestinya meeting, rapat, menyelesaikan hajatnya orang banyak, ditinggal. Gara-gara apa? Wiridan kelamaan. Ya, sebetulnya bukan wiridannya yang kelamaan, timingnya nggak tepat. Mestinya kan lebih pagi dikit. Nah, wiridan-wiridan ya banyak, tapi bisa dilakukan diatur manajemen waktunya. Tapi seandainya enggak, misalnya pas barengan jam-jam kewajiban itu, maka kewajibannya harus didulukan. Apalagi kalau haknya itu adalah milik orang banyak, hajatnya orang banyak. Hajatnya keluarga yang orang sedikit aja harus diutamakan, apalagi hajat orang banyak. Tentu saya kurang mendukung kalau misalnya ada pejabat kok umroh misalnya, dikit-dikit umroh sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru pulang, atau ikut ziarah keliling misalnya, ziarah. Ya nggak apa-apa sekali-kali, nggak apa-apa sih kalau pas lagi liburan atau emang lagi di setting. Tapi kalau nggak usah. Kalau sampean kebetulan punya amanatnya itu mengharuskan kita standby lebih banyak waktu untuk hajat orang banyak tadi, mohon tidak ditinggal. Atau puasa Senin Kamis, sekali lagi kalau punya jabatan yang cukup signifikan menyelesaikan hajat itu orang banyak, menurut saya jangan kakek poso. Itu wajib itu aja lah. Ramadan mungkin, atau naik utang ya kudu disaur. Tapi kalau sunat-sunat itu nggak terlalu penting. Kenapa nggak gitu? Soalnya kalau sampai puasanya itu bikin dia lemes, kalau sudah lemes dia tidak bisa memimpin rapat, tidak bisa menjalankan tugas, tidak bisa menyelesaikan amanat-amanat itu malah lebih jelek. Bayangkan, meninggalkan kewajiban demi melaksanakan kesunahan. Nggak imbang kan? Nggak imbang. Nah, itu kecuali kalau memang kuat sekali ya puasa sunat tuh, saya kuat puasa sunat, nggak ada bedanya antara sunat puasa, lagi puasa atau tidak puasa, saya tetap badan saya kuat. Mungkin ada yang gitu. Tapi terus kalau saya sendiri, mohon maaf, lemes, suka lemes. Atau ngelakoni semalaman melek malam. Saya pernah zaman muda-muda, zaman masih muda gitu, melek semalam suntuk ya sama kiai, atau waktu itu sama Habib Zain diajak keliling sampai jauh.
Ini biasa zaman masih muda. Tapi kalau sudah punya tanggung jawab, melek malam semalaman terus nggak tidur pagi-pagi, waktunya kerja jam 9 musuhnya mau ngupacara atau musuhnya orang lagi update atau progres, dia ketiduran, nggak amanat malah. Jadi menurut saya asgholud dunia, asgholud akhirah ini mohon dikenali, tidak untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Dorurian, kewajiban-kewajiban yang doruri, wajib, nggak bisa nggak ditinggal, nggak bisa ditinggal. Baik untuk diri sendiri maupun semua orang yang ada dalam tanggung jawabnya. Wa qad tasaru min al-iqbali Allah wa 'ala ad-daril akhirah bihaitsu law qabla ahadim law qila li ahadim innaka mayitun gadan. Lanjutkan dulu. Wa qad tasaru min al-iqbali 'ala Allah. Tiap hari berarti dia progres meningkatkan kualitas kedekatannya dengan Allah. Jadi kalau hari ini masih belum nikmat ketika sholat, ini perlu di-upgrade supaya lagi sholat itu dalam kondisi nikmat. Rasulullah kalau lagi sholat itu nikmat betul. Sampai kepada Bilal pun, arihna bil adzan. Bilal, cepetan dan dimulai. Sudah waktunya adzan. Silakan arihna. Aku senang-senang no. Senang-senang no itu artinya ketika beliau sholat itu dalam kondisi sangat senang, sangat happy. Sehingga kalau sumpuk-sumpuk Rasulullah itu ketika sholat itu terhibur banget. Ini yang kita mungkin masih belum ke arah sana. Sehingga sholat kepingin dangwis. Ayo cepet-cepet, segera selesai. Dalam batin kita begitu. Karena pengen cepat selesai, akhirnya kulhunya yang dimainkan inna atau inanya itu yang keluar semua itu. Nggak ada surat-surat panjang, suratnya pendek semua. Memang ada sahabat yang kalau sholat baca kulhu aja, tapi ketika disampaikan oleh Rasulullah, kenapa kamu kok bacanya kulhu? Ini ada laporan dari masyarakat. Kamu kalau imam baca kulhu terus ya? Iya Rasulullah, saya senang sama kulhu, al-ikhlas itu. Kenapa kok senang? Di situ ada sifat-sifatnya Allah disebut satu persatu itu. Wah, saya sangat senang sekali karena saya cinta kepada Allah, maka sifat-sifat Allah membuat saya gembira. Oh, oke. Nah, dikatakan bahwa senangnya itu membawa beliau sahabat ini masuk surga kalau senangnya. Nggak tahu kalau kita semua ini senang baca kulhu itu karena ada sifat-sifat mulia Allah atau karena bendang wis biar segera selesai salatnya. Kalau bisa salatnya kita usahakan untuk menikmati. Sehingga jangan sampai punya pengalaman di dunia ini, punya pengalaman bahwa sholat itu memberatkan kita, menyulitkan kita, memposisikan kita nggak enak, jangan sampai begitu. Soalnya kadang ada beberapa orang yang gitu. Taunya dari mana? Kalau ngomong gini, nanti kalau sudah mati, masuk surga, nggak ada sholat. Nah, jadi ngomong di dunia ini, mati kita sholat. Nanti kalau sudah mati nggak ada sholat. Kok ini bangga sekali kalau sudah mati itu nggak ada sholat, itu bangga. Berarti seakan-akan sholat itu sebuah pengalaman terburuk bagi dia. Terus pengalaman yang melelahkan. Mohon untuk tidak demonstratif ngomong begitu. Oke, walaupun agak berat ya jangan diumbar-umbar gitu. Karena ketika sholat itu adalah sedang mi'raj gitu. Mi'raj itu ya seperti Isra Mi'raj ya. Munajat Rabbahu. Jadi sedang bermunajat dialog kepada Tuhan. Karena itu kita posisikan nyaman. Nah, ini bentuk idealnya para ambiya, para siddiqin ini nyaman. Karena itu ketika sahabat Sayyidina Ali misalnya atau Sayyidina Umar juga diriwayatkan begitu. Jadi ada panah menancap ke punggung beliau, ternyata waktu nyabutnya itu nanti pas lagi sholat kamu cabut ya gitu. Ini salah satu riwayat mengatakan Sayyidina Ali ini. Ketika sudah Allahu Akbar itu puncak kenikmatan beliau. Nah, begitu selesai pas salam tanya kepada sahabat, "Loh, tadi kan saya suruh nyabut panah yang nempel di punggung saya ini." "Sudah, Sayyidina Ali." "Oh, sudah toh." Jadi selama sholat ketika dicabut panahnya itu nggak kerasa. Saking nyamannya. Mosok sih udah kayak gitu. Ya iyalah, kita kan kadang-kadang ya digigit nyamuk kan sakit banget ya. Tapi kalau kita lagi menikmati banget, enggak tahu nonton sinetron apa nonton apa itu drama Korea kali ya, atau sedang menikmati sesuatu, cokot lampu nggak kerasa, tahu-tahu wah bendul kabeh tangan ini kaki. Kenapa? Karena saking nyamannya kita sehingga tidak terasa. Baik, ini model ideal yang ditunjukkan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad terhadap para ambiya, para siddiqin kayak begitu. Sehingga pasrahnya itu luar biasa. Kalau siapa misalnya Nabi Musa itu pas sampai di tepi laut itu disuruh mukulkan tongkat itu sebenarnya kan nggak tahu untuk apa tongkat dipukulkan ke tepi laut itu kan nggak tahu, pokoknya disuruh pukul aja, nggih pukul, dipakai laut biak gitu. Ini kalau model kita mungkin ya Allah kok perintahnya mukul laut sih, kenapa perintahnya nggak diganti aja
supaya tongkat saya ini menjadi sebuah senjata panah atau senjata apa yang bisa menghancurkan tentara Firaun yang mengejar. Mungkin kita kalau doa ya doa yang minta yang begitu. Ini enggak ini. Langsung mengkul laut. Ya sudah pasrah betul kepada Allah, selalu menyerahkan segala keputusan kepada Allah. Nah, bagi kita yang kurang setuju dengan Allah, sering gak patek setuju diputuskan apa-apa oleh Allah, ini harus berkaca ini kepada para anbiya, para siddiqin. Nah, beliau nggak pernah mengeluhkan itu kepada Allah, karena itu di dunia diperlakukan apapun oleh Allah Ta'ala itu dianggap sebagai kehormatan. Ini ditoto oleh Allah ya. Karena itu mendapat fitnah pun mereka menerimanya dengan lapang dada, senang hati. Sekali lagi saya mari kita menganggap bahwa bentuk ideal ini adalah bentuk yang kita tuju. Ya kalau mau ceritakan ya golongannya, misalnya Nabi Yusuf aja ya, Nabi Yusuf itu kenapa kok bisa jadi menteri? Gara-gara diusulkan oleh temannya, proposalnya diberikan oleh temannya. Temannya waktu di penjara kan ada dua itu, satunya akhirnya dibebaskan, satunya dihukum pancung. Nah, diusulkan itu tadi kan kelupaan, ngusulnya itu lama. Jadi ketika mereka keluar, salah satu teman Nabi Yusuf yang keluar dari penjara tadi dipeseni, nanti kalau keluar kamu bilang kepada raja ya. Ternyata lupa. Nah, karena lupa itu, maka sampailah pada suatu saat yang tepat ketika raja sedang mengatakan mimpi ada 7 ekor sapi kurus makan 7 ekor sapi gemuk dan seterusnya itu. Ternyata itu timing yang tepat untuk menyebutkan riwayatnya Nabi Yusuf. Jadi dilupakan orang itu, jasa zaman dilupakan orang itu sebetulnya ya diatur Allah itu. Itu timing yang tepat. Nah, akhirnya begitu disebutkan, ini teman saya Nabi Yusuf pintar mentakwil mimpi. Coba sini, Pak sini. Langsung ditanya. Mungkin pertanyaannya, kenapa kok bisa ketemu sama dua orang di dalam itu? Orang yang menjanjikan akan menyampaikan kepada raja tadi. Itu karena orang tadi difitnah. Jadi gelasnya raja itu diberi racun. Jadi ketika menyampaikan kepada raja itu beracun. Gitu. Padahal yang ngisi racun tadi bukan dia. Jadi pelayan bagian konsumsinya kerajaan itu nggak salah, orangnya baik. Tapi difitnah oleh temannya yang nggak suka. Sehingga dia dituduh meracuni raja. Jadi fitnah mengakibatkan orang itu masuk ke penjara dan akhirnya bisa menolong Nabi Yusuf. Jadi hal negatif seperti fitnah itu juga terjadi. Nabi Yusuf pun ketika masuk penjara itu gara-gara fitnah apa coba? Ya, dituduh mengganggu ibu-ibu PKK ya, terwanita kerajaan, ibu-ibu pejabat itu, sehingga fitnah itu yang menjadikan beliau masuk ke penjara. Terus kenapa kok bisa berada di situ? Karena dijual oleh rombongan yang memungut beliau di tengah padang itu, akhir itu dijual ke kerajaan, ketemu Pak Azhar, terus dijadikan sebagai anak karena Bu Zulaikha ternyata nggak punya anak, jadikan anak. Nah, kenapa kok jadikan anak dijual tadi? Kenapa kok perlu dijual itu? Karena begitu dijual akhirnya dijadikan anak tadi, Nabi Yusuf tinggal di situ sampai bertahun-tahun. Kalau nggak salah 17 tahun. Dan karena tinggalnya di rumahnya menteri, kan sering ada rapat kabinet, ada rapat-rapat menteri, rapat pimpinan tertinggi, rapim, gitu kan sering ada itu di dalamnya Pak Azhar tadi itu. Dan otomatis beliau, Nabi Yusuf dididik ilmu politik, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, ilmu macam-macam, belajar di situ. Karena sambil mendengar orang rapat itu tentu saja akan makin pinter terus. Jadi fitnah demi fitnah itu sebenarnya mengarahkan beliau menjadi itu. Dan itu semua nggak akan terjadi kalau tidak ada kedengkian dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf sehingga beliau dibuang ke sumur itu. Jadi nyambung semua. Jadi menurut saya ya kalau penjenengan lagi ada yang merasa kena fitnah, merasa disepelekan orang, merasa dibebani pekerjaan yang mestinya bukan miliknya, merasa diabaikan jasa-jasanya, menurut saya kita semua ini lagi ditoto oleh Allah Ta'ala. Karena ditoto, maka setiap tahap itu hakikatnya adalah memuliakan kita, memuliakan umat manusia, hamba Allah. Itu model-modelnya Ambiya Siddiqin gini. Jadi beliau nggak ada keinginan, wah saya harus jadi raja sekarang juga. Enggak, dia ngikuti arus saya beliau. Arus. Saya harus ketemu sama menteri biar belajar di sana. Enggak, ngikuti arus saja. Tahu-tahu difitnah, akhirnya dijual. Tahu oleh Bu Zulaikha kan ditaksir itu. Akhirnya kejar-kejaran, buka pintu duluan. Akhirnya dia mendapat marah. Kalau nggak difitnah begitu kan beliau akhirnya nggak bisa ketemu
nasib-nasib baik tadi. Jadi fitnah demi fitnah beliau alami itu adalah tahap demi tahap anak tangga menuju kepada puncak kesuksesan. Yaitu termasuk ahsanul qasasi, kisah yang paling indah, paling baik. Baik. Maka ketika disampaikan begini, innaka mayyitun ghadan lam yajid mawdi'an biziyadah ala ma huwa alaih minal amali sholih. Ketika misalnya ada bocoran dari malaikat Israel, wahai nabi atau para siddiqin ini, misalnya para wali misalnya, nyuwun sewu Kanjeng Sunan misalnya begitu ya. Besok pagi jenengan akan kapundhut, akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Itu enggak terus, oh enggak, sekarang saya tak sholat sunat, enggak. Kenapa? Karena hari-harinya sudah penuh dengan sholat sunat, begitu. Enggak, saya tak sodako, enggak, karena hari-harinya sudah penuh dengan sodako. Itu beliau yang wilayah Ambiya Siddiqin itu begitu. Enggak tahu kalau kita misalnya ada bocoran ini, para ulama kita kan banyak yang mendapat bocoran-bocoran itu ya. Seperti saya ceritakan termasuk ulama kita mulai ya Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Asad Syamsul Arifin, terus ya Ali Maksum, Krapia, terus Mbah Hasbullah, yaitu rata-rata beliau itu meninggal itu hanya berapa saat setelah Muktamar NU selesai. Jadi mendapat bocoran kapan meninggalnya beliau ini. Ya mungkin orang tua kita juga, ya, saya ingat bapak saya tanya, kapan Selasa? Ini hari Selasa bukan? Bukan. Ternyata hari itu adalah Senin. Kapan Selasa? Besok Selasa. Kenapa? Tanya-tanya Selasa. Ya saya mau pergi jauh. Ternyata betul besok siangnya itu hari Selasa, siang meninggal dunia. Mungkin beberapa orang dikasih bocoran, tapi kalau kita emang meniru yang idealnya para Ambiya Siddiqin ini, bocoran tadi itu tidak akan menambah amalan-amalan kita. Bukan karena kita nggak ingin nambah, tapi karena emang sudah puncak amalan kita ini. Power kita sudah full power untuk menjalankan ibadah. Begitu hadirin, mudah-mudahan bisa dipahami. Lintihaihi fihi ilal ghayati al-quswa allati laisa wara'aha ghayatun. Wa kadzalika la syai'an yatrukuhu li annahu qataraka kulla syai'in la yajibu an yanzila bihil maut wa huwa mulabisun lah. Demikian pula tidak ada maksiat yang harus ditinggalkan. Aduh, kalau gitu saya harus segera minta maaf ini. Saya masih punya dosa misalnya. Enggak. Kenapa? Karena setiap kesalahan pasti akan segera ditindaklanjuti dengan permintaan maaf. Permintaan maaf kepada manusia lebih diutamakan. Oke, permintaan maaf kepada manusia lebih diutamakan. Permintaan maaf kepada Allah juga begitu. Maka tidak ada kesalahan-kesalahan yang harus segera dimintakan maaf atau hutang-hutang yang harus segera dibayar, enggak. Karena sudah selesai semua. Itu artinya qad taraka kulla syai'in. Jadi la yuhibbu ayanzila bil maut. Jadi beliau nggak ada tanggungan-tanggungan yang harus ditinggalkan dari kemaksiatan itu karena sudah nggak mau kemaksiatan lagi. Wa ila madzakana min hali hadza sinfil syarif al isyara bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi ma rafi'tu qadami wa dhanantu anni ad'uha hatta aqbid. Rasulullah sempat bersabda seperti ini. Ini tentang kesiapan beliau tentang wafat ya. Sewaktu-waktu ajal akan datang bisa itu adalah seperti ini. Demi Allah, yang nyawaku berada di tangannya. Walladzi nafsi biyadihi. Ini setelah walladzi nafsi biyadihi biasanya agak dahsyat belakangnya itu. Hubungannya dengan akidah dahsyatnya. Contohnya ini termasuk walladzi nafsi biyadihi. Ma rufi'tu qadami. Tak akan ku angkat kaki itu kalau berjalan ya. Fadzanantu anni, sehingga aku menduga ani aldauha, aku ketika meletakkannya itu hatta aku itu jangan-jangan nggak sampai waktunya, tahu-tahu sudah nyawaku dicabut. Gampangnya itu tidaklah ketika aku angkat kedua kakiku kecuali di sana ada potensi ajalku tiba. Bisa aja kapan aja itu. Mungkin ketika baru diangkat belum diletakkan kakinya, ketika melangkah baru separuh udah dicabut ajal, bisa jadi. Nggak nunggu orang beres dalam melangkah. Atau lagi makan. Walau rufi'tu luqmatan fadhanantu anni usiguha hatta aghussu biha minal maut. Kalau aku makan bisa aja ketika pas nelen ini keselak, tersedak. Dan ketika itu juga ajal tiba. Bisa jadi. Enggak terus makan sak piring dientekno sik, entek baru mati. Enggak nunggu gitu. Mereka Israel kalau pas nyabut ya sewaktu-waktu nyabut cabut aja sudah. Enggak usah nunggu waktu. Ada cerita lucu ini. Salah satu yang pernah dapat bocoran tentang ajalnya orang itu Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi ada orang yang lagi ya katakanlah itu santrinya Nabi Daud lah. Itu diberi bocoran
oleh malaikat Israel kepada Nabi Daud bahwa orang itu akan meninggal dunia pada tanggal sekian, jam sekian, detail itu. Pas hari H, jam J, kok orang itu nggak mati? Padahal malaikat Israel kemarin menyebutkan tanggal sekian, jam sekian orang ini mati. Dan lucunya matinya itu nggak di sini, tapi di sana, di India. Jauh sekali dari Palestina ke India. Pertanyaannya adalah, loh ini sudah hari H, jam J, tapi orangnya masih di sini dan seger buger. Ini apa nggak keliru malaikat Israelnya? itu kejadian pernah begitu. Kebetulan juga orang tadi itu waktu di situ sempat heran. Ada malaikat, ada orang kok melototin dia. Terus tanya kepada Nabi Daud, Nabi Daud itu orang kok melotot itu siapa? Ternyata Nabi Daud jawab, itu malaikat Israel. Kaget orang ini. Berarti mau nyabut nyawa saya. Iya. Tapi anehnya waktu itu tiba-tiba ada angin kencang, orang itu terhembus, terlempar, nggak tahu sampai jauh sekali mungkin ke India tadi ngelemparnya itu. Di sana mati. Satu kali tanyai malaikat Israel oleh Nabi Daud, "Sebenarnya kenapa kok melototin orang itu waktu sebelum mencabut nyawanya?" Lah itu Nabi Daud saya bingung. Wong itu catatannya pada jam ini, hari ini itu dia meninggal dicabut nyawanya di India. Kenapa ada di sini dia? Itu sudah tercantum semua. Ini rahasia kematian tuh manusia nggak berhak untuk menunda-nunda, semuanya Allah Ta'ala yang ngatur. Baik, kita lanjutkan. Wa kana alaihi salatu wassalam rubbama yatayammam wal ma'u minhu qaribun. Rasulullah itu pernah suatu saat itu ya tayamum. Padahal di situ ada air, tapi airnya agak langkah dikit ya. Walaupun dekat tapi perlu melangkah menuju ke sana. Fa yuqalu lahu fi dzalika fa yaqul, sahabat tanya loh, Rasulullah itu kan ada tempat wudhu di sana ya. Walaupun qarib ya kira-kira jaraknya berapa menit menuju ke sana. Ya la adri. Iya sih, tapi kalau mau ke sana itu saya nggak ngerti. Jangan-jangan sebelum sampai sana, nyawa saya sudah dicabut oleh Allah. Ajalku tiba. Alillah abluhu, sehingga aku nggak sampai bisa wudhu di sana. Nanti mumpung durung, sekarang saya tayamum dulu. Nanti sambil sudah suci, sambil menuju ke sana. Maka ketika wafat dalam kondisi suci. Wasin fusani. Sekarang yang klaster kedua. Ini agak yang tadi ideal, yang ini agak manusiawi nih, nggak seperti yang pertama. Mungkin kita golongan yang kedua ini. Wasin fusani golongan kedua, yaitu wal muqtasidun. Muqtasidun itu golongan yang tengah, moderat, apa istilahnya itu ya, sedang-sedang saja. Minal akhyari wal abror, termasuk orang-orang baik ada di sana. Ya khair. Abror itu ya baik, khair itu ya baik. Khair itu golongannya akhyar, itu orang terpilih, yang selected. Kalau di sini distinguished. Kalau bahasa Inggrisnya distinguished people, orang-orang yang terpilih, orang yang baik. Kenapa emangnya? Karena mereka itu akan lahum amalun qasirun. Mereka punya planning duniawi, punya. Ada kenangannya, tapi tidak menjadikannya lalai kepada Allah. La yulhihim anillah wa an dzikrihi, enggak sampai lupa zikir pada Allah walaupun punya planning. Nanti tahun sekian saya mungkin tahun sekian. Planning jangka pendek begitu. Minggu depan begini, minggu berikutnya begini. Bahkan yang pendek hari ini begini, besok ini. Itu planningnya lumayan ketat. Wala yansihimud darul akhirah, tapi nggak sampai melupakan darul akhirah. Tetap kewajiban 5 waktu dijalankan, semua yang golongannya tanggungan-tanggungan itu cepat diselesaikan. Wala yashghiluhum anil istidadil maut. Jadi kalau maut sewaktu-waktu tiba, ajalnya datang, dia tetap siap gitu. Wala yahmiluhum ala imarati dunya wa tazayyunaha. Dan mereka tidak sampai fokus hanya kepada memakmurkan dunia dan keindahannya. Wal igtirar bi zukharifa wa syahwatiyah al-faniyah al-munaghisah. Dan mereka nggak sampai ketipu dengan syahwat-syahwat duniawi yang fana itu, yang sebentar aja sudah sirna. Karena semuanya itu fana dan bikin susah manusia. Walakinnahum lam yu'tu minal quwwati mithla ma utiya sinful awal. Hanya saja walaupun agak mirip, tapi beliau ini tidak dikaruniai kekuatan seperti yang diberikan kepada para anbiya tadi. Min dawamil istisyar li nuzuli mauti fi kulli waqtin. Ya ini senantiasa siaga 24 jam, ajal tiba kok siap. Ini enggak, misalnya dikit-dikit agak untuk lari didik. Walau tama alaihim zalika li ta'atalat alaihim umura ma'aishim allati la budda lahum minha. Kalau mereka itu sampai ingat ajal terus, rodo gak api saja nih. Mereka tidak setiap waktu merenungkan tibanya aja. Sebab akan memanjatkan hal kehidupan sehari-harinya, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Jadi tidak akan kuat menanggungnya.
kecuali para nabi dan para siddiqin. Ya apa ceritanya? Gini misalnya. Ya penjenengan misalnya ada manten anyar. Manten anyar. Seneng-senengnya gitu kan. Malam pertama ketemu sama keluarganya sama istrinya. Wah, tiba-tiba ingat mati. Gimana coba? Ingat aja. Buyar ceritanya. Mau pergi, mungkin ada pertemuan dengan teman-teman kampung misalnya. Mas mau berangkat, ingat aja. Ojo-ojo melangkah pagar, mereka sudah datang, dicabut nyawa. Enggak situ, di sini aja, saya tak wiridan. Maka orang yang lupa itu sesungguhnya adalah karunia Allah. Makanya sedih lupa itu sesungguhnya ya karunia Allah. Bayangkan kalau ada orang nggak bisa melupakan sedih. Misalnya sedih ditinggal, meninggal orang yang dicintainya. Mangan nggak bolu gitu ya. Nggak bisa makan. Mau tidur nggak nyenyak, nggak bisa tidur. Kenapa? Teringat terus. Nah, begitu dilupakan oleh Allah, akhirnya bisa makan, bisa tidur nyenyak. Jadi lupa itu termasuk karunia Allah. Terlalu benci baik lupa. Ya Allah, jadikan saya orang yang ingat terus-menerus, tidak pernah lupa sama sekali. Jangan. Bahaya nanti doa-doa kayak gitu itu. Kalau sampai ingat-ingat terus, nggak lupa-lupa, akhirnya kita tidak bisa memaafkan masa lalu kita. Kita berapa kali melakukan kesalahan. Dan begitu ingat itu jadi malu, akhirnya nggak bisa beraktivitas. Goro-goro bad mood. Bad mood kenapa? Ingat tadi itu saya malu di depan umum soalnya. Dilala kok diparingi rasa lali, gampang lali. Ya, karena gampang lali itu akhirnya yang lupa, yang bad mood tadi itu cepat terlupakan sehingga jadi semangat lagi dalam beraktivitas. Jadi termasuk juga ya non sewu di sekitar kita itu ya orang yang nggak terlalu tepat waktu ya. Misalnya duhur tet langsung adzan, langsung sholat misalnya. Itu alhamdulillah. Bayangkan kalau kita naik bis, Allahu Akbar jam 12. Bisnya berhenti dulu ya. Kenapa? Supirnya mau sholat duhur dulu, jamaah di masjid. Nanti asar gitu juga. Berhenti dulu mas. Gak tutup gue nih bis itu. Nah, barokahnya orang yang nggak terlalu taat gitu itu akhirnya bisa cepat kita sampai di tempat. Tidak sampai maksiat, tapi ternyata hal-hal yang seperti ideal tadi itu nggak terlaksana itu termasuk rahmatnya Allah bagi kita. Jadi kalau di tempat kita udah anak buah misalnya kok rajin poso itu ya gak enak teman itu disuruh ini ya dibikin planning begini ya dikerjakan ini. Iya Pak. Kamu kok lemes? Lagi puasa. Lah daduh. Rusak kabeh urusannya kayak wong ini. Karena lemes. Itu orang-orang yang terlalu banyak ibadahnya kayak gitu itu akhirnya juga mengganggu. Maka orang-orang yang lupa ajal, enggak zikrul maut, orang-orang yang suka rotok teledor itu sebenarnya rahmatnya Allah untuk kita ya. Kalau enggak kita ini serba repot di dunia ini gitu. Ya mohon maaf kadang beda pendapat. Kita harus beresin semua yuk. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkar itu didulukan. Tapi enggak dipertimbangkan efeknya. Rubama ta'atun alaihim umur akhirah wa min ghulabati duhul az-zuhul wa dahsyi alaihim. Wa dahsyi alaihim fa in istisar nuzulil mauti ala dawami amrun azimun. Karena selalu siaga terhadap tibanya ajal itu ala dawam terus-menerus itu amrun azimun, itu hal yang sangat luar biasa. La tastaqilu bihamlati, enggak akan kuat orang biasa itu. Illa quwatan nubuwah, kecuali orang yang diberikan kekuatan nubuwah. Au siddiqah atau orang-orang yang siddiq al-kamilah yang perfect. Baik, wa min hadzal hitsiyah yuqalu inna minal amali rahmah. Sesungguhnya punya angan-angan itu, punya planning duniawi yang tidak terlalu ukhrawi ya, duniawi. Itu juga rahmat. Bayangkan kalau ada orang-orang baik misalnya ya, orang-orang baik, tidak ada satupun yang bersedia mencalonkan diri menjadi wali kota, bupati, gubernur misalnya. Akhirnya wali kota, bupati, gubernur, atau presiden bahkan diisi orang-orang jahat. Rusak negara ini. Ya alhamdulillah kadang-kadang ya ada ustadz kok main politik, misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya beliau tidak mencalonkan diri, terus keisi oleh orang-orang yang jahat, akhirnya urusannya umat ini, urusannya warga ini jadi kacau balau gara-gara mereka. Orang-orang yang jagoan korupsi itu pasti bisa itu mahar aja sampai miliaran itu, ratusan miliar kan ya. Kalau nggak salah gubernur itu berapa maharnya? 300 sekian miliar ya. Itu katanya paket hemat. Paket hemat berarti kampanyenya sendiri.
Kayak gitu. Nah, ini bagaimana orang-orang baik kalau sampai kalah oleh orang-orang jahat yang berduit tadi itu? Ya rusak sak provinsi. Ini hati-hati, tidak perlu terlalu menyalah-nyalahkan orang yang punya apa cita-cita tadi, amal angan-angan yang kayaknya itu modal duniawi. Itu sebetulnya punya itu rahmat. Saya nih bagi Bapak Ibu dosen apa guru ngajar. Zaman kok ngajar itu lillahi ta'ala. Loh enggak, ini karena memang jam saya ngajar ini. Jadi enggak ada lillahi ta'alanya. Ya ada sih, tapi mayoritas untuk pemenuhan kewajiban saya ngajar supaya nanti honornya keluar. Itu kan honor kan. Coba kalau misalnya enggak usah ingat honor. Ngajar enggak semangat. Mahasiswa, kuliah. Sampai kuliah ini ngapa? Ya talabul ilmi, Pak. Ini lillahi ta'ala ya. Karena perintah Allah Ta'ala menuntut ilmu. Biasanya enggak terlalu kencang, nilainya juga tinggi. Tapi kalau kamu kok semangat sekali, iya biar dapat A saya. Berarti niatnya beda, A itu. Atau supaya dapat kerjaan, ada gitunya. Enggak apa-apa gitu, itu ya rahmat. Naksir siapa terus ngaji. Yes, akhirnya ngaji kan. Rahmat itu. Terus hampir semua yang kayak gitu itu sebetulnya ada sisi rahmatnya yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia, kepada hambanya. Enggak mesti terus elek 100%. Mungkin jadi orang yang terlalu kencang itu, terlalu tegang, metentang, itu yang rusak dunia itu, rusak akhirat bareng. Dunia rusak, akhirat rusak. Terlalu metentang dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, ini hadzal amal alladzi laula wujuda linuzul umuruddin wa dunya. Kalau enggak punya cita-cita seperti itu, rusak dunia. Mungkin kalau ada istri kok cerewet terus ngomongkan duit aja, itu ya ono rahmati. Ini enggak, melarat beneran sampean. Jadi istrinya tuh sama sekali nggak pernah ngomongin duniawi. Ya ini nggak pernah nabung, nggak pernah biaya itu, ya melarat beneran. Ya, justru ada yang memanage, termasuk bagian dari rahmat. Oke, ini nggak usah dibahas terlalu dalam sehingga nanti jadi permisif terhadap suatu kegiatan maksiat. Nggak sampai ke sana. Nah, ini hadzal amal nanti wa ila dzalik al-isyarah bima balaguna anna Allah Ta'ala lama akhraja dzurriyyata Adam alaihi salam yaumul mitsaq min dhuhri wa ra'at al malaika kasratuhum qalu ya rabbana. Ini ketika Nabi Adam alaihi salam diberi titipan ruhnya seluruh umat manusia, keturunan Nabi Adam di punggung beliau, itu malaikat itu para malaikat itu sempat melihatnya kaget. Jumlah manusia aja akeh ya. Sekarang aja ada berapa? 5 miliar ya di penduduk dunia itu. 56 miliar ya. Hampir 7 miliar. Itu sejak zaman Adam sampai sekarang berapa triliun, nggak bisa dihitung, nggak tahu hitungannya berapa triliun. Nah itu ketika bergerombol itu malaikat kan kaget. Wah kayak kasratuhum. Qalu ya rabbana la tas'ud dunya. Nggak cukup ya Allah, dunia ini ditempati mereka yang sekian triliun. Nah, kalau Allah Ta'ala jawab, inni ja'ilu mautan. Ini ja'ilun mautan. Saya ciptakan kematian. Jadi mereka nggak akan hidup sekaligus di dunia. Mereka mulai mati, gentenan itu regenerasi. Oh gitu. Faqalu, terus mereka tanya, loh kalau ada sesi mati berarti la yuhani uhumul aish. Berarti mereka nggak merasakan kenikmatan hidup ya Allah. Ini beda. Malaikat soalnya mati ya apa mati gitu. Mereka nggak ngerti makan itu minum apa, menikah itu apa. Karena mereka nggak punya pengalaman tentang itu dan tidak dikehendaki Allah menjadi yang seperti itu. Jadi tanpa makan pun masih tetap hidup. Maka mereka heran, ini kalau mereka ada mati ya mau main hidupnya, tersiksa. Maka Allah Ta'ala menjawab, Allah ini ja'ilun amalan. Tapi saya juga menciptakan angan-angan. Jadi orang-orang yang punya cita-cita, punya angan-angan itu menjadi kenikmatan bagi orang itu. Bayangkan ngelamun kan enak ya ngelamun itu. Enak. Jadi ada bagian dari kenikmatan. Walaupun usahakan jangan sampai melupakan ajal, tapi itu adalah bagian dari kenikmatan. Ngono ya ngono tapi cok nemen-nemen. Cocok ngono. Jadi bagian dari rahmat Allah. Kok kayak enggak konsisten gitu. Ya emang gitu. antara itu rahmat, antara itu adalah larangan, itu ada bagian-bagiannya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata yaquluna li ahli maiti idzan sarafu an qabrihi. Ketika orang-orang yang sudah ngubur mayat itu pulang, para malaikat itu berkata, in sarifu ila dunyakum. Ya udah jalan kembali semuanya ya ke dunia kalian. Ansakumullahu ta'akum. Wis nang dilalekno itu yang sudah meninggal tadi itu keluargamu. Wal malaikatu alaihim assalam la yad'un lil mu'minina bisyarri alladhi watul amali al-madmum. Malaikat enggak lantas mendoakan mereka dengan doa yang jelek, misalnya tulul amali, enggak. Bal bi khairi,
didoakan yang baik. Ansakum kan artinya lupakan. Padahal kita kan nggak boleh melupakan mati. Tapi kenapa malaikat kok bilang ansakumullahu mautakum? Wis ndang dilalekno sing wis mati iku. Bukan kematian, tapi sing wis mati iku wis ndang dilalekno. Segera wis dilupakan. Soalnya kan nggak segera dilupakan nanti tadi itu jadi nggak semangat hidup. Karena kita kalau ada orang yang meninggal kan kita doakan mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan, kekuatan dan batin. Ya maksudnya itu dilupakan lah, terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Bal bi khairi, yaitu ansa atau kelupaan tadi itu adalah kebaikan. Kenapa? Kisrul amal. Punya amal itu yang tapi pendek. Aina al-qadrul ladzi la yulhi 'anil akhirah. Yakni yang kira-kira tidak sampai melupakan ukhrawi. Wa tasairu ma'al qiyam bil ma'ish allati la ghina anhum la ghina anha wallahu a'lam. Tetap masih ingat akhirat. Nah, bagi hadirin silakan diamalkan amalan dari para ulama itu, misalnya setelah sholat qobliyah subuh misalnya ya, itu baca apa banyak amalan ya, salah satu amalannya ini silakan diamalkan juga, baca ya latif ya latif ya latif ya latif sebanyak 129 kali, terus ditutup dengan ayat Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Itu di surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya insyaallah tak repot golek dunya tapi dunya sing goleki wong. Silakan diamalkan. Tapi kalau ngamalkannya menikmati lebih nyaman lagi. Kenapa? Latifun, lembut. Allah, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Tuhan yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Jadi lembut itu penuh kasih sayang kepada hambanya. Disayang gitu, penuh kelembutan. Nah istilahnya gitu ya, penuh kelembutan. Itu tadi punya positive thinking terhadap Allah. Allah itu sayang ke saya itu, sayang ke saya. Insya Allah orang yang biasa ngomong begitu, hari-harinya akan penuh keberkahan, kenikmatan. Enggak kenikmatan gimana? Istilahnya mantan itu barakallahu lak wa baraka alaik. Laka dengan alaika itu agak beda. Laka itu berarti konotasi positif, alaika konotasi negatif. Barakallahu laka, mudah-mudahan engkau diberkahi Allah ketika kau lagi enak, lagi mesra dengan istri. Baraka alaik, dan mudah-mudahan Allah tetap memberkahi engkau meskipun dalam kondisi tidak enak, misalnya sedang tegang, bersih tegang, atau sedang mengalami cobaan musibah misalnya. Nah, tetap bisa diambil hikmah, diambil pelajaran, tetap menjadi suatu keuntungan. Kan kesulitan menjadi kemudahan ya. Di setiap kesulitan ada kemudahan yang mengikutinya. Nah, ini barakallahu wa baraka alaik. Dalam kondisi apapun positif atau negatif tetap diberkahi oleh Allah. Ini kenapa? Karena kita terlalu positive thinking, yakin betul bahwa Tuhan itu sangat lembut kepada kita. Harus berpositif thinking seperti itu. Makanya diajari setelah tadi itu salat fajar ya, salat fajar itu salat sunat qobliyah subuh. Kalau bahasa fikihnya itu salat sunat fajar. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mohon dinikmati bacanya ya, nggak usah kesusu. Aja ngono. Sing rada nyaman titik. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya ini silakan diamalkan. Saya lanjutkan kelompok yang ketiga sekarang. Ini selesai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasinfus tsalits. Kelompok ketiga wal magrurun. Nah, ini jangan kalau yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang tertipu, orang yang kedunian. Walhamka alladzina tala alaihimul amal, yaitu orang yang dianggap sebagai bodoh alias tidak menggunakan akalnya. Bagaimana mungkin dunia yang sebentar ini kok bisa mengalahkan kehidupan yang kekal abadi selamanya? Kan orang yang nggak berakal itu, nggak bisa menggunakan akal pikirannya. Orang ini tertipu oleh keindahan yang hanya sesaat sehingga mengorbankan keselamatan kebahagiaan yang abadi. Itu namanya orang yang tertipu, baghrurun. Walhamqalladzi tala alaihimul amal. Jiddan hatta ansahumul akhirah, sehingga lupa sama sekali kalau ada akhirat. Sama kok wani korupsi enggak apa-apa. Nah, ini mendadak meninggal enggak ono mati suwi. Enggak ada mati. Terus kamu nggak usah ikut itu. Walahum an dzikril maut, sudah dzikril maut sudah nggak ada dalam kamus kehidupannya. Wa aqbalu biqulubihim ala mahabbati dunya. Isinya cuman kecintaan kepada duniawi, materialistis, semua diukur
pakai duit. Hati-hati. Menghormati orang juga kita usahakan tidak karena hartanya. Ini ada orang dihormati karena hartanya, itu hilang 2/3 agamanya orang itu. Bisa sampai menghormati orang karena hartanya. Ya, kita kadang-kadang emang iya ya, di kampung misalnya ada orang meninggal, sing suka ngeriwuk itu sing sugih apa sing melarat. Sing sugih, takok. Wis teko tuh rumah sakit. Sampun Pak, sampun. Wis didusi. Sampun takok padahal gak gelem ngewangi to. Nyembo banyu apa beres kursi. Takok tok. Yang ngerepoti. Tapi anaknya dihormati banget. Gak ngetokno duit, takok. Mahabbat dunia. Saking senangnya akhirnya orang-orang yang ahli dunianya itu sangat dihormati. Nah, kalau kita menghormati karena ilmu, karena ketakwaannya, mari kita hormati. Ya datang, Ustaz, monggo. Menghormati karena ilmunya, karena ketakwaannya. Atau karena tuanya. Mbah, monggo pinara, Mbah. Dimanggakno mbahnya. Karena sepuhnya. Ini kita disetir di sini supaya tidak gampang mengapresiasi seseorang itu karena duniawi. Apresiasilah karena dia itu memang manusia yang perlu kita apresiasi. Ngajeni wong. Ya nun saya soalnya di masyarakat seringkali yang dihajeni sing soge, sing gak patek soge, gak patek dihajeni gitu. Model seperti ini orang-orang yang sudah belajar agama harusnya menyadari, ojo ditiru. Wal hirsu ala imaratiha, apalagi rakus untuk memakmurkan dunia. Wajah mahu maha dan mengumpulkan puing-puingnya, utama puing ya. Wal iktirar bi zukhrifa wa zayanatiha, dan tertipu dengan perhiasan pernak-pernik duniawi. Wa nazur ila zuhratiha allati nahallahu nabiyahu alaihi salatu wassalam an muntil ain ilaiha. Sehingga Nabi pun dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan itu bangga, itu kamu kalau nyicipi, jangan nyicipi bangga lah. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu itu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Mereka dikasih gitu, nah kamu itu fokusnya itu ke kenikmatan, tapi yang memang orientasinya itu ukhrawi begitu ya. Jangan kenikmatan sesaat. Nikmatan sesaat itu kata duwe akeh, deretannya panjang. Tapi karena itu mengambil dari korupsi, dari menipu orang, mengambil dari transaksi yang gak pantas itu bisa aja di aturan negara belum ada, tapi gak logis itu. Nah, kalau sudah pakai gitu itu ya sadarlah, cok jangan gak apik itu ditinggal aja. Apalagi yang golongannya subhat itu dia bilang haram enggak, tapi enggak ilok, sudah kalau enggak ilok tinggal. Nyunun sewu ya, jadi pejabat seringkali disogok oleh tamu, ini dikasih sesuatu, kasih ini kasih itu, akhirnya mengubah cara berpikir, cara persepsi. Saya kadang-kadang kita melakukan keputusan itu mempertimbangkan beberapa parameter yang sudah siap gitu. Tapi ketambahan parameter satu lagi. Wih, aku mari diteri hadiah bingkisan gede. Terus gini. Nah, toh berarti itu terpengaruh kan. Nah, maka pemberian tadi itu mempengaruhi kepada keputusannya. Ngono iku suka ilok tinggal aja semua. Oke. Nanti kalau saya sudah ngaji gini, monggo kita siap-siap betul-betul menghadap kepada Allah SWT. Hal-hal yang bersifat ragu-ragu, abu-abu itu ya haram gak, halal gak, segala ditinggal. Apalagi yang haram. Zahratul hayati dunia, memang dari segi hayati dunia, kehidupan duniawi itu wah gemerlap. Yaftinahum, tapi itu kan linaftinahum fi. Ya di fitnah itu cobaan bagi mereka. Orang-orang yang mendapat cobaan berupa itu, cobaan kan tidak mesti berupa musibah ya. Cobaan berarti berupa kenikmatan sesaat itu. Koyoke ditumpakno motor mewah, mobil mewah. Tiba-tiba diterno nang KPK. Ya, bisa jadi si mobil mewah tadi fitnah untuk dia. Tapi bisa jadi juga linaftinahum ini tidak berupa yang kuat harta-harta begitu. Barangkali hanya sekedar kesehatan begitu ya. Kenyamanan itu bisa jadi naftinahum juga. Jadi fitnah, cobaan sehingga dia jadi tidak melakukan ketaatan. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Orientasilah kepada rezeki Tuhan yang betul-betul ini halal, diizinkan oleh Tuhan. Itu khair, lebih baik. Wa abqa, dan itu kekal. Itu ukhrawi, kehidupan
ukhrawi. Fatarahadum la yakadu yadhkurul akhirah wa la yatafakkaru fiha wa la yahduru lahu amrul mauti wa qurbul ajali dan seterusnya. Maka aku lihat sekarang dari mereka nyaris tidak ingat akhirat dan tidak berpikir mengenainya. Baik, saya simpulkan dalam melakukan planning kehidupan sehari-hari, ini ada tiga kelompok. Kelompok idealis, ideal para nabi, kelompok yang menengah, ya insya Allah kita berada di sana, dan kelompok yang buruk. Nah, jangan sampai ikut yang buruk ini. Yang tengah, menengah ke atas, gitu. Tengah, tapi berusaha menuju ke ideal. Jangan lama-lama kerasan di tengah ya. Tengah ini hanya untuk sebagai batu loncatan aja ini menuju ke yang ideal. Tapi tetap kita menuju kepada yang ideal, yaitu gayanya Rasulullah. Rasulullah itu soalnya punya logika kenabian yang logika nubuah istilahnya itu. Logika kenabian itu yang sangat paten, bisa diikuti, gampang kita ikuti. Nah, contoh Nabi ketika Rasulullah bersama para sahabat Ansor dan Muhajirin, ketika beliau Fatuh Mekah selesai terus pulang ke Madinah lagi, itu ternyata harta itu ditinggal di situ. Jadi banyak yang di kalangan orang Mekah yang sudah masuk Islam itu mendapat banyak. Sedangkan Muhajirin Ansornya yang pergi ke Madinah itu dapatnya sedikit, malah hampir nggak bawa apa-apa. Jadi dibagi di kalangan saudara. Iya jadi fitnah. Wah Nabi deh, Nabi Mekah ketemu dulur-dulur, ketemu familinya tuh kan, harta-harta kita gonima dibagi gitu aja, kita nggak dapat. Terus saya dengar gitu tuh, nanti dipanggil, sahabat ke sini ya. Saya dengar ada gini. Coba saya ceritakan. Kalian itu sudah sangat mulia loh. Tangan kalian itu di atas. Bayangkan, Muhajirin ini pergi ke Madinah itu sama biayai, sehingga menjadi hidup bersaudara di sana. Sama semuanya terbiasa menjadi orang yang gemar sedekah, tangannya di atas. Lah kok hari ini kok berubah mau jadi tangan di bawah minta-minta? Apa enggak malu ta? Derajat sampean turun seperti ini. Digitukan Rasulullah. Oh, baru sadar sahabat. Oh iya ya. Iya betul ya. Wes dibagi saja Rasul. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Kami enggak minta apa. Balik akhirnya ke Madinah dalam kondisi enggak bawa harta yang dibawa dari Fatuh Mekah tadi. Ini logika kenabian seperti ini jarang ditiru oleh manusia. Nah, karena itu kita ngaji ini dalam rangka kalibrasi lagi pikiran kita supaya menuju ideal. Jadi mari kita sekarang stay-nya itu di sinful sani, jangan sinful salis ya. Kelompok ketiga ini kelompok yang buruk ini, kelompok yang tengah. Sinful sani atau kelompok menengah. Stay kita di situ, tapi menuju kepada golongan ideal, yaitu para anbiya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan thayyiban wa waladan shalihan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bersama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.